Saya terjemah ke bahasa Indonesia dan diceritakan bahwa dikatakan kepada Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam dalam kondisi tirakatnya ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Apa jawabnya Al-Faqihil Muqaddam? Laisa li nafsun, aku ini bukan jiwa, aku ini bukan nafas. Nah, jawabannya seperti itu. Faqila lalu dikatakan lagi kullu man 'alaiha fan. Surat Ar-Rahman. Di sini nggak ada. Sini nggak ada. Padahal sama-sama kitabnya. Ini cetakan kedua ini. Setiap makhluk yang ada di atas bumi itu akan fana. Nah, ini Quran ayatnya menyampaikan seperti itu. Faqala ma'an 'alaiha, saya tidak berada di bumi. Saya ini berada di atas langit. Ini jawabannya Al-Faqihil Muqaddam. Faqila lalu dikatakan lagi kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu itu akan binasa, akan rusak kecuali hanya zatnya Allah. Hanya dirinya Allah sendiri. Faqala ana min nuri wajhi. Al-Faqihil Muqaddam menjawab, aku ini termasuk nur atau cahaya dari zatnya Allah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada yang berbahagia, kita akan membahas pengakuan yang sangat ganas. Apakah ini pengakuan yang super pedas? Ya, mestinya kita was-was. Apa isinya? Kita akan hadirkan kitab Al-Jauharus Syafaf, Al-Masyra'ur Rawi, dan manuskripnya. Untuk Syarhul Ainiyah sementara menyusul saja. Kasihkan. Ada Syarhul Ainiyah masih punya tapi versi print outan. Ketika Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam itu kan gelar. Asli namanya itu Muhammad. Anaknya Ali. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Lengkapnya. Kalau ditambahi gelar di awalnya ya Imam Al-Faqihil Muqaddam. Kadang Ustadz Al-Faqihil Muqaddam. Kadang Sayyid Al-Faqihil Muqaddam. Kadang Syekh Al-Faqihil Muqaddam. Tergantung pengarang kitabnya. Sesuka hatinya menulis itu. Imam Al-Faqihil Muqaddam itu pada suatu hari berjalan-jalan di jalan yang dilewati oleh orang-orang yang menuju ke pasar. Ada orang Badui. Ada orang Badui membawa pelepah kurma yang mau dijual. Karena memang pada waktu hidupnya Al-Faqihil Muqaddam itu bangun rumah itu atapnya memakai pelepah kurma. Ini masih primitif lah ya, maaf, masih tradisional banget ya. Lah di jalan ketemuan dengan Badui tersebut. Badui tersebut disuruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya, untuk menjual pelepah kurmanya itu kepada Syekh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Nah, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam juga ingin membeli itu gitu loh. Tapi oleh seorang Badui tersebut, wong desa lah ya, nggak mau menjualnya. Padahal sudah dirayu-rayu sampai Syekh Ahmad itu turun tangan ya, merayu supaya mau menjual pelepah kurma tersebut kepada Syekh Al-Faqihil Muqaddam. Dengan harga berapapun lah yang ia mau itu. Tapi rayuan itu tidak berhasil. Yang akhirnya orang Badui tersebut ngomong, kamu kok maksa-maksa saya, itu ada apa? Apakah Faqih Muqaddam atau Syekh Muhammad itu Allah? Saya kata lagi itu. Apakah Allah? Nah, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam mendengar perkataan itu tuh, masa aku Allah? Ana Allah. Aku Allah. Nah, orang-orang yang di sekelilingnya, ya di sekeliling penjual pelepah kurma tadi, orang Badui itu sama Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam diomongi
mendengar ucapan dari Syekh Ahmad bin Abdurrahman. Iya, loh, masa aku Allah? Mari ngomong langsung Al-Faqihul Muqaddam jungkel semaput, pingsan. Ini cerita yang aslinya tidak sama seperti cerita yang ada di dalam Al-Jawharus Syafaf. Kalau di dalam Al-Jawharus Syafaf ini benar-benar menyebutkan, mengagungkan Al-Faqihul Muqaddam itu sekelas pernah mengaku sebagai Allah, menyambungkan dengan i'tiqad al-hulul, menyatunya Allah dengan hambanya, manunggaling kawula lan Gusti, masuknya Allah ke dalam jasad manusia. Sama seperti doktrin Trinitas misalkan, di dalam diri Yesus itu ya Allah, Tuhan. Tuhan Yesus ya, kadang Roh Kudus ya, kadang Tuhan antara Roh Kudus, Bapa dan Yesus. Jadi hulul di dalam sufi yang tidak benar-benar sufi yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu ya ada al-hulul itu. Nah, di dalam Al-Jawharus Syafaf ini berlebih-lebihan sehingga benar-benar dipahami bahwa Al-Faqihul Muqaddam itu mengaku ana Allah, aku ki Allah. Padahal sebenarnya ceritanya tidak begitu. Nah, ini saya masih membela Imam Al-Faqihul Muqaddam. Saya masih membela. Padahal pembelaan saya itu terlalu mudah karena baru saya temukan di dalam kitab karya Abu Bakar Al-Adini yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Di dalam kitab yang bernama Al-Ustadul A'zam Al-Faqihul Muqaddam. Itu menerangkan seperti apa yang saya terangkan tadi. Tetapi di dalam kitab Al-Jawharus Syafaf 855 Hijriah abad 9 tengah itu memang begitu redaksinya. Ini hikayat yang ke-5 dan 30 halaman 92. Bagi yang memiliki kitab Al-Jawharus Syafaf fi Manaqib Sadatil Ashraf karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, hikayat yang ke-35. Kan ada 502 hikayatnya. Ruya atau rawa al-masyayikh radhiyallahu anhum anna syekh syuyukhina asy-syekh Al-Faqih Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu kharaja dzata yaumin minal ayyam ila masyari' min syawari'i Tarim wa kana dzalika asy-syari' matruqan fa waqafa asy-syekh fihi famarra bihi badwi ma'hu hamilun alaihi sa'fun, mikul pelepah kurma itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam itu sebenarnya kalau di sini memang mengaku, lah apakah Muhammad bin Ali itu Allah? Lalu jawab Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam, "Naam, ana Allah. Aku Allah." Langsung semaput, langsung ambruk, semaput, pingsan. Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam itu langsung pingsan. Ini faqala lahu al-Badwi, "Huwa asy-Syekh Muhammad bin Ali Allah?" Falamma sami'a lasyekh dzikrullah. Ketika orang Badui tersebut menyebut kata-kata Allah, qala bi a'la sautihi, "Na'am, ana Allah." Faqih Muqaddam itu berkata dengan suaranya yang tinggi, keras, "Na'am, ana Allah." Aku Allah, ya, aku Allah. Ya. Summa saqata maghsyian alaihi. Jatuh terlungkup, semaput, pingsan. Ini. Nah, ini yang salah siapa? Apakah Al-Faqihul Muqaddam yang salah atau Abdurrahman Al-Khatib yang salah? Ya kemungkinan, ya tulisannya apa adanya seperti ini. Membesar-besarkan tokoh sampai memuja-memujinya berlebihan. Dulu, yang aslinya itu bukan ikror, ya. Ingkar aslinya. Ingkar maksudnya, masa aku disebut Allah? Ya, gak iso ngono. Naam, ana Allah. Masa iya aku Allah? Aslinya itu begitu, tapi dinukil oleh Abdurrahman Al-Khatib, dinukil oleh Al-Ghuror, dinukil oleh Al-Masyra', dinukil oleh Syarhul Ainiyah. Oh, Al-Faqihul Muqaddam itu setingkat dengan Allah. Anallah, na'am, anallah, aku Allah. Sampai seperti itu. Jadi ini, apakah yang salah? Al-Faqihul Muqaddam, wallahu a'lam. Lah ini kan ada rangkaian ya. Rangkaian ketika Al-Faqihul Muqaddam itu sedang uzlah, sedang pada tingkatan waibah lah istilahnya, sudah nyepi, menyendiri, ya mestinya sensitif lah ya, sensitif.
Ini di dalam kitab Al-Masrur Rawi abad 11 Hijriah. Kalau Syarhul Ainiyah abad 12 Hijriah. Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kalau ini Abu Bakar Asyili. Al-Masrur Rawi ada 2 juz. Cari ya juz 2-nya. Juz 2 ini juz 1, ini juz 2-nya. Al-Masrur Rawi juz 2. Halaman 18. Halaman 18. Halaman 18. Ya ini karya Ba'alawi jelas. Karya Ba'alawi. Kalau Abdurrahman Al-Khatib ini bukan Ba'alawi, tapi ya sama saja ini ya Ba'alawi, tapi kayak Kiai Haji Abdullah bin Nuh, kayak Said Murtadha Az-Zabidi ya, sama seperti itu. Klaim-klaim, nyantol gitu. Halaman 18. Wa hukiya annahu qila lahu wa hiya fi tilkal waridat. Diceritakan bahwa ketika Al-Faqihil Muqaddam dalam kondisi tirakat itu dibacakan kepadanya. Apa yang dibacakan? Ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Quran kan ini, ayat Al-Quran. Lah jawabannya apa? Faqala Al-Faqihil Muqaddam menjawab laisa li nafsun. Aku iki ora jiwa. Saya ini tidak memiliki jiwa, tidak memiliki nyawa. Jadi seakan-akan ya membandingi Tuhan atau di bawahnya Tuhan seperti itu. Malaikat. Ya mungkin ya malaikat itu ya jiwa juga. Tapi jiwanya tidak sama seperti jiwa manusia itu aja. Nah, setelah kullu nafsin dha'iqatul maut faqala laisa li nafsun ini titik. Nah, inilah ketidakjujuran kitab karya Ba'alawi Al-Masrur Rawi fi Manaqibis Sadatil Kiram Ali Abi Alawi karya Muhammad Abu Bakar Asyili tidak sampai meneruskan seperti redaksi yang ada di dalam kitab Al-Jawharus Syafaf. Titik. Di sini ada footnote nomor 1. Fi hadzal maudhi' minal asli ba'dul jumal khudifat min hadi tub'ah. Jadi ada yang dibuang. Khawatir ketahuan ngaku-ngaku anallah itu tadi. Ya. Jadi khawatir disalahpahami ya mungkin oleh dzurriyyahnya atau umat Islam lainnya atau kita-kita ini. Akhirnya ini dibuang. Tidak sama seperti redaksi Al-Jawharus Syafaf. Khudifat, dibuang, titik. Baru setelah itu wa'alam annama yaqa'u min kalimati ahlillahi subhanahu fi hadratit tauhid. Ini termasuk dalam bahasan keyakinan hulul. Hulul itu menyatu antara hamba dengan Tuhannya, antara kaulo dengan gustinya. Sama seperti dulu itu ada film Sunan Kalijaga ya, dengan Siti Jenar itu ya kan. Nah itu kan ya itu benar atau enggaknya saya belum menemukan teks asli manuskripnya atau kitabnya itu. Tapi kalau secara turun-temurun tutur tinular lisan ke lisan itu memang seperti itu. Ketika sedang munajat kelas tinggi ya, Syekh Lemah Bang ditanya oleh Syekh Raden Syahid Sunan Kali, itu jawabnya apakah yang di dalam itu Allah? Iya. Di sini Allah. Nah, itu jawabannya seperti itu. Tapi sebenarnya ini kiasan saja. Bukan Syekh Siti Jenar itu ngaku Allah itu tidak. Itu. Sama seperti apa yang diucapkan oleh Al-Hallaj yang akhirnya dihukum mati, dan ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar juga dihukum mati. Kalau Syekh Siti Jenar dihukum mati ya Al-Faqihil Muqaddam ya harusnya dihukum mati. Itu karena menyimpang itu loh, aliran Al-Khulul itu menyimpang. Nah itu. Nah inilah yang kita temukan apanya? Ketidakjujuran kitab Al-Masrur Rawi fi Manaqibis Sadatil Kiram Ali Abi Alawi karya Muhammad Abu Bakar Asyili Ba'alawi. Kenapa saya katakan tidak jujur? Ketika saya buru ke manuskripnya, masih ada. Muhammad bin Ali huwa Allah. Naam, anallah. Itu ada masih. Di manuskripnya Al-Masrur Rawi. Saya cari-cari di manuskripnya itu hampir 3 jam nggak ketemu-ketemu. Karena apa? Di manuskrip Al-Masrur Rawi itu enggak fasal menerangkan nama Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddami, enggak ada. Sampai saya minta bantuan ke seorang Gus dari Cianjur sana, lulusan Timur Tengah. Yang matanya lebih muda daripada saya. 3 jam saya
pulang kerja langsung mutolaah. Belum makan saya, belum makan. Sampai makan itu saya masih mutolaah sambil makan. Diganggu anak itu marahi malah. Ketemunya itu di sini. Di manuskrip Al-Masra'ur Rawi ini masih kita temukan. Halaman 212. Manuskrip Al-Masra'ur Rawi. Jadi nanti siapa yang berbohong? Ini manuskripnya apa? Cetakannya atau manuskripnya? Nah ini masih ada tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid darin amin. Kata pembesar. Enggak usah kecam besar kayak orang anu. Wa haka annahu qila lahu wa huwa fi tilkal waridat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqala li laisa li nafsun. Faqila lahu kullu man 'alaiha fan. Faqala ma ana 'alaiha. Faqila lahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Faqala ana min nuri wajhihi. Wa sami'a a'rabiyan yaqulu hal Muhammad ibnu Ali wallah. Wa qala na'am ana Allah. Wa kharra maghsyian alaihi. Nah ini. Wa kharra maghsyian alaihi. Saya terjemah ke bahasa Indonesia dan diceritakan bahwa dikatakan kepada Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam dalam kondisi tirakatnya ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Apa jawabnya Al-Faqihil Muqaddam? Laisa li nafsun, aku ini bukan jiwa, aku ini bukan nafas. Nah, jawabannya seperti itu. Faqila lalu dikatakan lagi kullu man 'alaiha fan. Surat Ar-Rahman. Di sini nggak ada. Sini nggak ada. Padahal sama-sama kitabnya. Ini cetakan kedua ini. Setiap makhluk yang ada di atas bumi itu akan fana. Nah, ini Quran ayatnya menyampaikan seperti itu. Faqala ma ana 'alaiha, saya tidak berada di bumi. Saya ini berada di atas langit. Ini jawabannya Al-Faqihil Muqaddam. Faqila lalu dikatakan lagi kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu itu akan binasa, akan rusak kecuali hanya zatnya Allah. Hanya dirinya Allah sendiri. Faqala ana min nuri wajhi. Al-Faqihil Muqaddam menjawab, aku ini termasuk nur atau cahaya dari zatnya Allah. Nah, setelah mendengar seperti itu, nah inilah yang namanya ketidakjujuran antara penahqiq kitab dengan manuskrip aslinya dan dari kitab referensi sebelumnya. Lalu difahami dengan pemahaman yang separuh-separuh. Akhirnya benar-benar Al-Faqihil Muqaddam ini mengaku sebagai Allah. Gitu. Padahal aslinya tidak. Gitu loh. Nah ini. Wasami'a Arabian, dan Al-Faqihil Muqaddam mendengar ucapan orang desa Badui itu tadi yang menjual pelepah kurma, yaqulu, berkata orang desa penjual pelepah kurma tadi, hal Muhammad ibnu Ali wallah, apakah Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu Allah? Nah. Waqala, lalu Al-Faqihil Muqaddam menjawab, na'am anallah. Nah ini loh. Nah ini masih ada manuskripnya. Saksinya masih ada bahwa Al-Faqihil Muqaddam itu mengaku saya Allah. Saya adalah Allah. Bukan saya adalah Tuhan atau saya adalah Rabb. Bukan. Saya adalah Allah. Lalu setelah ini ada keterangan tentang hulul-hulul itu. Padahal maksudnya ini diterangkan oleh Abu Bakar Al-Adni dalam kitab Al-Ustadul A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Jadi anallah, saya adalah Allah. Kalau benar-benar seperti itu, wa kharra maghsyian alaihi, lalu jatuh tertelungkup semaput pingsan beliau Al-Faqihil Muqaddam itu. Nah, ini berarti dibesar-besarkan leluhurnya pengarang Al-Masra'ur Rawi ya dari Al-Ghurur, lalu disalin lagi oleh Asy-Syarhul Ainiyah. Disalin lagi oleh kitab-kitab setelahnya. Bahwa leluhurnya itu pernah mengaku anallah, saya adalah Allah. Berbahaya atau tidak? Ya sangat berbahaya. Oleh sebab itu mungkin untuk menghindari bahaya itu, cetakan yang kedua Al-Masra'ur Rawi Muhammad bin Ali wallah, na'am
anallah, dihilangkan. Dihilangkan. Tetapi aslinya nggak boleh seperti itu, harus jujur sesuai dengan manuskripnya. Kok mosok manuskrip dengan cetakan nggak sesuai. Nah ini kan tidak jujur berarti. Tidak jujur. Jadi mengaku sebagai Allah, bukan Tuhan atau Rabb atau Sayyid atau apa enggak. Allah. Ini. Ketika ditanya, hal Muhammad ibnu Ali wallah, faqala na'am anallah. Ini intinya itu di sini. Na'am anallah. Iya, saya adalah Allah. Lalu faqarra maghsyian alaihi, langsung junggel, semaput ambruk pingsan. Muhammad bin Ali al-Faqihil Muqaddam itu. Ini keterangan yang apakah fitnah? Ya enggak fitnah, kok ada datanya. Yang ngarang bukan saya. Yang ngarang ini dari referensi yang dibuat pegangan oleh kaum Ba'alawi semuanya. Kitab sakti karya Abdurrahman Al-Khatib, ya, terus disalin Al-Ghurur, disalin lagi oleh Al-Masra', disalin lagi oleh Syarhul Ainiyah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kembang dibesar-besarkan terus bahwa luhurnya itu setingkat sejajar dengan Allah. Bahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Nah, sekarang saya akan membuktikan ketidakjujuran cetakan kedua, kitab Al-Masrur-Rawi. Kitab Al-Masrur-Rawi saya punya cetakan yang pertama. Usianya lebih dari 140 tahun. Cetakan yang pertama. Nah, apakah masih ada? Hal Muhammad bin Ali huwallah? Qala na'am anallah. Apakah masih ada? Nanti kita buktikan bersama. Intinya Al-Masrur-Rawi ini cetakan kedua jelas meniadakan kalimat itu. Bahkan cerita tentang kullu man 'alaiha fan. Ya, itu cuma dicantumkan satu tok, ya. Terus kullu syai'in halikun illa wajha. Terus yang satunya lagi tadi ditanya ada 3 ayat itu, ya. Kullu man 'alaiha fan, aslinya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Terus sama kullu syai'in halikun illa wajha, sama kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Tapi kalau dicetakan yang kedua ini hanya 1 ayat, kullu man 'alaiha fan. Ini cetakan tahun yang cetakan kedua, ya. Cetakan baru kok, tahun 1982 Masehi, atau kalau Hijriahnya 1402 Hijriah. Ini cetakan yang kedua. 1982 Masehi, 1402 Hijriah. Berarti sekarang kan 46, berarti 44. 46 ya? Kan 1446 dikurangi 1402. Kan 44 tahun. Ya, matematika ini sama admin menang saya. 44 tahun. Jadi ini cetakan sudah berusia 44 tahun. Ya. Jadi sekarang kita buktikan cetakan yang pertama, apakah masih ori sesuai dengan manuskripnya. Kita buktikan. Ini cetakan tahun 1300-an. Tahun 1300-an. Berarti ya 140 tahunan lebih. Ya. 1400 tahunan lebih ini. Nah, ini masih ori, murni, asli sesuai dengan manuskripnya. Kita buka kitab Al-Masrur-Rawi juz 2 halaman 9. Juz 2 halaman 9. Nah, ini loh, kalau cetak kitab lama itu tulisannya beda sama yang baru-baru ini. Kayak cacing, iya. Ini yang jadi nggak gampang. Peneliti itu harus membanding-bandingkan antara manuskrip dengan versi cetakan, dengan kitab sebelumnya, dengan kitab setelahnya, muter, mubeng, nanti menemukan titik tengahnya. Halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya annahu qila lahu wa huwa fi tilkal waridat kullu nafsin dha'iqatul maut faqala laisa li nafsun. Faqila lahu kullu man 'alaiha fan faqala ma ana 'alaiha. Faqila lahu kullu syai'in halikun illa wajha faqala ana min nuri wajhi. Wa sami'a a'rabiyan yaqulu hal Muhammadu bin Ali huwallah faqala ana Allah wa kharra maghsyian 'alaihi. Nah, ini masih ada. Nanti mungkin admin bisa
memoto dan memasukkannya ke flipbox, terserah nanti admin, biar kami ini tidak dinilai tukang fitnah. Nanti mesti ada yang melawan kami. Oh, tukang fitnah itu. Nah, ini ada kitabnya, bantahan kalau punya kitabnya. Kalau mau bantah seperti ini harus dengan data yang sama. Oh, itu salah paham. Oke, saya tidak salah paham. Yang salah paham mungkin Abu Bakar Asyili, mungkin Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid, ya, mungkin Ahmad bin Zain al-Habsyi, mungkin itu, dan para habib-habib setelahnya. Karena sesuai dengan data yang ada. Memang beliaunya Al-Faqihul Muqaddam mengaku ketika ditanya apakah Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu Allah? Naam, anallah, saya Allah. Inilah yang nantinya dibantah oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, ya, bahwa sebenarnya itu tidak benar. Yang aslinya itu adalah ingkar, bukan ikror. Masa aku dikata-katakan Allah? Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam kaget seperti itu, lalu semaput, jantungan lah, gampangnya seperti itu. Tapi setelah itu ya sadar lagi,